Film dibuka pada tahun 1982 di kota Rostov. Ada seorang petani yang sedang membersihkan rumput di ladangnya menggunakan mesin. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh penemuan sesosok jasad yang tergeletak di lokasi tersebut. Jasad itu kemudian segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses autopsi. Seorang dokter forensik yang baru bertugas di kepolisian Rostov bernama Viktor Burakov memeriksa kondisi jasad tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, ia menyatakan bahwa korban diperkirakan telah meninggal sekitar 1 tahun sebelumnya. Fresh meat, straight off the farm. Fresh? This body's a year old. Lazy but funny. Collective farm number 5. Say, right next to the woods? For something I can use to identify her. Go back and search the woods. I get the idea. Para petugas pun segera kembali ke hutan bersama rekan-rekan mereka untuk mencari bukti tambahan. Namun, tidak lama kemudian, Burakov kembali dibuat terkejut ketika petugas menemukan 6 jasad lainnya yang berserakan di dalam hutan. Dengan demikian, total terdapat 7 jasad yang harus diautopsi oleh Burakov pada malam itu. The body's ready for autopsy. Do an autopsy all the same? It's fine, I can't deal with it now. It's after 9. Who cares what time it is? Have a nice evening. Berdasarkan hasil autopsi, seluruh jasad tersebut dipastikan merupakan korban pembunuhan. Setiap korban ditemukan mengalami luka akibat benturan di bagian kepala, sejumlah luka pada area wajah, serta cedera pada bagian mata. Pada korban pria, Burakov menemukan bahwa beberapa bagian tubuh mereka telah hilang. Sementara itu, pada korban wanita, ditemukan bahwa beberapa bagian tubuh mereka juga telah hilang. Melihat kondisi para korban yang sangat memprihatinkan, Burakov tidak dapat menahan kesedihannya. Stab wounds with additional disfigurement of the genital. Too much a sharp instrument as teeth. Setelah itu, Burakov menemui para petinggi komite untuk membahas kasus tersebut. Salah satunya adalah Kolonel Mikhail Fetisov, selaku penanggung jawab kepolisian di kota Rostov, sekaligus atasan Burakov. Dalam pertemuan itu, Burakov menjelaskan bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Menurut Burakov, kasus tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di Uni Soviet dan harus segera dihentikan. Namun para petinggi komite tidak mempercayai pernyataannya. That we have a serial killer. Did he say killers in the Soviet state, Western phenomenon? Gentlemen, that's all we have for now. Setelah pertemuan itu berakhir, sang kolonel memberikan tugas baru kepada Burakov. Ia dipercaya untuk memimpin divisi kriminal dan diangkat sebagai detektif guna menangani kasus pembunuhan tersebut. Pada awalnya, Burakov merasa ragu dengan penugasan itu karena dirinya bukan seorang detektif, melainkan ahli forensik. Then you're in charge. Approach to beginning the investigation. Is there something else? We've been waiting for 7 years. I personally guarantee tell your wife about your promotion. Ia kemudian segera pulang untuk menyampaikan kabar baik itu kepada istri dan kedua anaknya. So great, why are you so upset about it? I won't tell her so. Adegan kemudian beralih ke sebuah stasiun kereta api. Di sana diperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Andre. Ia terlihat mendekati seorang anak perempuan yang sedang sendirian. Setelah itu, anak tersebut dibawanya ke area hutan yang jauh dari keramaian. Setibanya di lokasi, Andre tiba-tiba melakukan penyerangan dari belakang. Setelah korban terjatuh, ia kembali melancarkan serangan hingga korban kehilangan nyawanya. Sosok inilah yang selama ini menjadi pelaku yang sedang dicari. Diketahui Andre memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Layaknya seorang ayah pada umumnya, ia bersikap baik dan lembut saat berada di rumah. Sementara itu, di tempat lain, Burakov mendatangi rumah para korban untuk menyampaikan kabar duka kepada keluarga mereka. Tentu saja, kabar tersebut membuat mereka sangat sedih dan terpukul. Dari pertemuan itu, Burakov memperoleh informasi bahwa para korban diketahui sering menggunakan transportasi kereta api setiap kali bepergian. I don't remember. Okay. She was slow. Did he have habits? Elektrika. Berbekal informasi tersebut, Burakov segera menuju stasiun kereta api. Setibanya di sana, ia melihat banyak remaja yang sedang duduk sendirian sambil menunggu kedatangan kereta. Saat itulah Burakov mulai menyadari sebuah pola dan segera melaporkan temuannya kepada sang kolonel. Menurut analisanya,
pelaku mencari target di sekitar area stasiun kereta api. Ia juga meyakini bahwa pelaku cenderung mengincar orang-orang yang lugu, rentan, dan memiliki keterbatasan dalam berinteraksi sosial. Sang kolonel pun terkesan dengan hasil pengamatan Burakov. Pasalnya, meskipun baru saja diangkat sebagai detektif, ia sudah mampu mengidentifikasi pola yang digunakan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Get in the way of my limousine. You have only been the detective. Bouts of enthusiasm. Been to the station. They're all there. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah laporan yang menyebutkan bahwa pelaku yang selama ini meresahkan akhirnya berhasil ditemukan. Pria tersebut bernama Vasil. Mendengar kabar itu, Burakov dan sang kolonel segera menuju lokasi. Setibanya di sana, Burakov menyadari bahwa Vasil diduga dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Hal itu terlihat ketika Vasil diminta menunjukkan lokasi kejadian, tetapi ia tampak kebingungan dan tidak mengetahui detail yang seharusnya ia pahami. Sementara itu, di tempat kerja Andre yang berada di sebuah pabrik, ia sedang mendapat teguran dari atasannya karena beberapa kali tidak menjalankan tugas untuk menemui pemasok perusahaan. Akibatnya, ia pun dipermalukan oleh atasannya di hadapan karyawan lainnya. Dalam keadaan kesal, Andre kemudian pulang dan menuju sebuah stasiun yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Di sana, ia mendekati seorang anak laki-laki yang tampak lugu dan menawarkan makanan kepadanya. Seperti yang kemudian diketahui, anak tersebut menjadi korban berikutnya. Dalam pertemuan para petinggi komite, Burakov menyampaikan pendapatnya bahwa Vasil bukanlah pelaku yang mereka cari. Menurutnya, saat Vasil ditahan, masih ada korban lain yang terus bermunculan. Namun, para petinggi komite, terutama Bondarchuk yang menjabat sebagai sekretaris Partai Komunis, tetap bersikeras bahwa tidak ada pelaku pembunuhan berantai di Uni Soviet. Mereka justru menganggap Vasil sebagai salah satu bagian dari kelompok pelaku terlibat. Why? He did confess. I have some requests to make. And for that reason, I need to communicate with the FBI's SEER about serial murderers in the world. The unknown bodies identified. Not to what? No to everything? Stop this insolence. Something you want to say, Colonel? Seiring berjalannya waktu, jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 16 korban jiwa. Situasi tersebut membuat Burakov mulai kewalahan dalam menangani penyelidikan. Karena itu, ia mengajukan permintaan untuk menambah personil guna membantu proses investigasi. Selain itu, Burakov juga meminta dukungan berupa beberapa unit komputer serta izin untuk bekerja sama dengan divisi penanganan pembunuh berantai di Amerika Serikat. Yang paling penting, ia mengusulkan agar kasus ini segera diberitakan ke seluruh negeri sebagai peringatan bagi masyarakat. Namun, seluruh permintaannya ditolak mentah-mentah oleh para petinggi komite. Bondarchuk is a stupid man. I don't appreciate your sense of humor. To ask for more men. Ask the FBI for help. Only in this case people will die. Nothing but making your superiors happy. Hal itu terjadi karena pada masa tersebut Uni Soviet masih menerapkan sistem komunis. Para petinggi komite meyakini bahwa sistem yang mereka jalankan memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Keesokan harinya, Burakov memutuskan untuk pergi seorang diri ke stasiun kereta api. Di sana, ia melihat banyak remaja yang sedang sendirian dan berpotensi menjadi target berikutnya. Tanpa disadari Burakov, pada waktu yang hampir bersamaan, hanya di lokasi yang berbeda, pelaku baru saja melakukan aksinya terhadap seorang korban. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983, jumlah korban terus bertambah. Burakov kembali menemukan seorang korban yang meninggal dengan pola yang sama seperti sebelumnya. You trying to sabotage what we're doing here? Did you think wearing your uniform would help? Give me the code. Let me solve the case. Karena penyelidikan yang berjalan kurang efektif, para petinggi komite akhirnya memanggil seorang jaksa khusus dari Moskow untuk memimpin investigasi. Pria tersebut bernama Gorbunov. Gorbunov segera memberikan instruksi untuk menghentikan pengintaian di stasiun kereta api. Menurutnya, langkah tersebut hanya membuang waktu. Ia memiliki teori sendiri mengenai pelaku,
yaitu bahwa pelaku diduga memiliki penyimpangan seksual. Menurut analisanya, pelaku kemungkinan merupakan penyuka sesama jenis, seorang dokter, atau ahli bedah. Dugaan itu muncul karena pola luka yang ditemukan pada para korban terlihat cukup rapi. Para petinggi komite pun merasa puas dan menyetujui teori yang disampaikan Gorbunov. Terlebih lagi Bondarchuk yang memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut. Meskipun Burakov tidak sependapat dengan teori Gorbunov, ia tetap harus mengikuti keputusan para petinggi komite. Bahkan sang kolonel pun tidak mampu menentang keputusan mereka. Sang kolonel tetap yakin bahwa Burakov mampu menangani kasus tersebut. Karena itu ia terus memberikan dukungan dan semangat kepadanya. We found 6 more from the Institute could have been involved. Honestly say when I expect our luck to change. Bring in Gorbanov, special prosecutor from Moscow. Without wishing to embarrass anyone in particular, to drop the train station surveillance. I say this with all due respect to, as of now, hostile, aggressive, primarily unknown sex. We'll concentrate to a lesser extent. Does that sound satisfactory to everyone? Extremely satisfactory. I think it is the best idea we've heard in the area for another day or so. I will. Good then. Good then. He'll be here for 24 hours to join and which to ignore. Setelah menerima arahan dari Gorbunov, banyak orang yang diduga memiliki kecenderungan sesama jenis mulai ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. No. More light of heart. As if he talks for a living, don't fight for anything. If you know what I mean. As I suspected, comrade. Seriously. Take them in. Not necessarily to detain the kitty policeman, Comrade Burakov. Yourself would make a good suspect. I know it's late, I'm sorry. Dorchuk suspects a cop now. The one he suspects is me. You know what he's like? Nothing. Pada suatu malam, Andrei mengalami masalah dalam hubungan rumah tangganya. Situasi tersebut membuat istrinya melontarkan perkataan yang menyakitkan. Dengan perasaan kesal, Andrei kemudian pergi menuju stasiun untuk mencari target berikutnya. To make up for something I failed to do. Di sana, Andrei mendekati seorang wanita dan menawarkan minuman kepadanya. Setelah itu, keduanya pergi ke hutan. Seperti yang kemudian diketahui, wanita tersebut menjadi korban berikutnya. Pada tahun berikutnya, korban tersebut akhirnya ditemukan dan jumlah korban yang teridentifikasi telah mencapai 31 orang. Situasi pun semakin rumit karena pelaku masih belum berhasil ditemukan. It won't be because of something we left undone. I'll get them working. Move out. Is he serious? Burakov kembali berusaha mencari petunjuk di stasiun kereta api. Pada waktu yang bersamaan, Andrei juga berada di lokasi yang sama untuk mencari target berikutnya. Saat melihatnya, Burakov langsung memperhatikan gerak-geriknya yang dianggap mencurigakan. Ketika Andrei mendekati seorang gadis, Burakov segera menghampirinya dan meminta untuk memeriksa isi tas yang dibawanya. Burakov pun terkejut saat menemukan sebilah pisau di dalam tas tersebut. Tanpa menunggu lama, Andrei langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, ia menjalani proses interogasi. Andrei berdalih bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk membantu pekerjaannya di pabrik. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sering mengobrol dengan para remaja karena hal itu sudah menjadi kebiasaannya sebagai mantan guru yang terbiasa berinteraksi dengan anak-anak muda. Tidak lama kemudian, sang kolonel datang dan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara sampel yang ditemukan pada para korban dengan darah milik Andrei. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Andrei bukanlah pelaku yang mereka cari dan tidak dapat dijadikan tersangka dalam kasus ini. Tak lama setelah itu, Bondarchuk datang dan langsung menegur Burakov. Alasannya, Andrei merupakan anggota Partai Komunis. Karena itu, ia meminta Burakov untuk segera melepaskannya. Dengan terpaksa, Burakov pun membebaskan Andrei. Namun setelah ia bebas, jumlah korban terus bertambah.
Sayangnya pelaku utama telah berhasil lepas dari kecurigaan pihak berwenang. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, Burakov masih diperintahkan untuk menangkap orang-orang yang diduga memiliki kecenderungan sesama jenis. Seperti yang sudah diketahui, langkah tersebut tidak banyak membantu penyelidikan karena pelaku yang sebenarnya bukan berasal dari kelompok tersebut. Fascinating little piece of gossip. I'm gossip. Why can't you just let him go? Victim, not a criminal. He's a child. I'll do it myself. Hingga pada suatu hari, Burakov yang telah merasa lelah menghadapi semua ini memutuskan untuk mengambil cuti pertamanya setelah 5 tahun bekerja tanpa henti menangani kasus tersebut. Viktor Vasilovich Burakov, and bodies that not. Is this man crying? Of our children crying? Mikhail Fetisov, I have arranged for him to persuade you to come and pick him up. Sementara itu, sang kolonel menghadiri rapat para petinggi komite. Dalam pertemuan itu, ia terkejut ketika Bondarchuk memerintahkannya untuk memecat Burakov. Bondarchuk menganggap bahwa Burakov tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Namun di luar dugaan, sang kolonel dengan tegas membela Burakov. Sang kolonel mengetahui dengan baik bagaimana kinerja Burakov selama menangani kasus tersebut. Karena itu, ia balik menekan Bondarchuk dengan ancaman akan mengungkap hubungan rahasianya dengan seorang gadis berusia 19 tahun apabila Burakov sampai dipecat, terlebih jika informasi tersebut diketahui oleh istrinya. Situasi itu membuat Bondarchuk tidak dapat melanjutkan rencananya untuk memecat Burakov. Fetisov stopped by with a ham. He's very proud of himself for defending you. I think it would mean a lot to him. Setelah mendengar bahwa sang kolonel telah menyelamatkan kariernya, Burakov segera menemui Kolonel Fetisov dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah itu, Burakov mengajukan sebuah permintaan. Ia meminta agar dicarikan seorang psikiater untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Pada masa itu, langkah tersebut merupakan sebuah terobosan baru di Uni Soviet, karena sebelumnya jasa psikiater belum pernah digunakan dalam penanganan kasus pembunuhan. Learning how to manipulate people. What about the psychiatrist? There's another body in the woods. It doesn't do too much to them. Not with any physical evidence on. I will have it on your desk by 6. Pada tahun 1987, mereka mulai mencari seorang psikiater yang bersedia membantu memecahkan kasus tersebut. Namun, setelah beberapa kali mencoba, semua kandidat menolak untuk bergabung dengan tim Burakov. Pada masa itu, seorang psikiater yang meneliti perilaku menyimpang atau tidak lazim seringkali dianggap beresiko di Uni Soviet. Akibatnya, keterlibatan dalam kasus seperti ini dapat membahayakan karir mereka. Beruntung, ada seorang psikiater yang tertarik untuk bergabung dan membantu penyelidikan. Ia bernama Alexander Bukhanovsky. Meskipun pada awalnya merasa ragu, Alexander akhirnya memutuskan untuk membantu Burakov dalam menangani kasus tersebut. It's all right now, you know. Be monster ourselves. I read the whole thing last night. And the sexual problem. To have someone go through the card file again. Persuade me to change the goals of the investigation. Pada tahun 1990, Uni Soviet mulai menerapkan sistem demokrasi. Perubahan ini menandai berkurangnya dominasi partai komunis di negara tersebut. Tentu saja, situasi ini membawa dampak positif bagi kepolisian Rostov. We have to talk. Don't make me suffer, Colonel. That's what I stopped to tell you. Thank you so much for your support. Good luck. Saat memasuki ruang komite, Burakov dibuat terkejut karena para petinggi partai komunis yang sebelumnya selalu berada di sana, kini sudah tidak ada lagi. Kabar baiknya, Kolonel Fetisov telah diangkat menjadi seorang jenderal. Sementara itu, Burakov memperoleh kenaikan pangkat menjadi kolonel untuk menggantikan posisinya.
Selain itu, Burakov juga ditunjuk sebagai kepala investigasi yang baru dalam upaya memecahkan kasus tersebut. Jabatan baru ini memberinya keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan penyelidikan. Dengan tidak adanya para petinggi komite yang lama, Burakov kini lebih leluasa mengajukan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk membantu penyelesaian kasus ini. Akhirnya, Burakov mulai menjalankan rencana yang telah lama dipersiapkannya. Should I not tell you this next, but he calls you the one man in the world. I concur. I am sorry. Pada musim gugur di tahun yang sama, sebanyak 200 personel kepolisian ditugaskan untuk mengawasi seluruh stasiun kereta api dalam radius 50 mil di wilayah Rostov, kecuali 3 stasiun kecil yang berada di jalur hutan Katma. Burakov berharap pelaku kembali melancarkan aksinya di salah satu dari 3 stasiun tersebut. Pasalnya, di ketiga stasiun itu, para petugas yang berjaga ditugaskan untuk menyamar sebagai warga biasa tanpa mengenakan seragam, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk mencatat setiap aktivitas yang dianggap mencurigakan, terutama dari orang-orang yang terlihat mendekati para remaja. Setelah menerima arahan dari Jenderal Fetisov, para petugas segera menuju stasiun yang telah ditentukan untuk mulai berjaga. Di sisi lain, Andre yang berniat kembali beraksi mulai menyadari adanya pengawasan tersebut. Saat melihat kehadiran petugas di sebuah stasiun, ia memutuskan untuk berpindah ke stasiun lain. Namun setibanya di sana, ia kembali menemukan petugas yang sedang melakukan patroli. Meskipun saat itu ia melihat seseorang yang berpotensi menjadi target, Andre memilih untuk tidak mengambil resiko. Andre terus menyusuri sejumlah stasiun yang tidak memiliki penjagaan petugas. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah stasiun kecil yang berada di dekat hutan Katma. Di sana, Andre tidak melihat adanya petugas yang berjaga. Tanpa terasa, 7 minggu pun berlalu. Karena belum mendapatkan laporan yang signifikan, Jenderal Fetisov mengajak Burakov untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun. Di sana, mereka memeriksa berbagai catatan laporan yang telah dikumpulkan. Namun hingga saat itu mereka masih belum menemukan nama yang dapat dijadikan tersangka. Setelah itu mereka melanjutkan pemeriksaan ke stasiun terkecil di jalur tersebut, yang berada di dekat hutan Katma. Get up here. Press yourself. Seorang petugas yang sedang menyamar kemudian menghampiri mereka dan menyerahkan catatan hasil pengamatannya. Dari laporan tersebut, sang jenderal menemukan satu nama yang dianggap mencurigakan dan berpotensi menjadi tersangka. Tentu saja, nama itu sudah tidak asing lagi bagi mereka. Siapakah orang tersebut? Ya, Andrei Chikatilo. Petugas itu kemudian menjelaskan alasan mengapa ia mencatat nama Andrei dalam laporannya. Pada saat itu, Andrei terlihat keluar dari area hutan dengan pakaian yang kotor. Ketika ditanya mengenai alasan dirinya keluar dari hutan, Andrei menjelaskan bahwa ia baru saja pulang setelah menemui ibunya di desa Belkov. Memang, jalur tersebut merupakan satu-satunya akses menuju desa Belkov. Namun, Burakov dan sang jenderal tetap yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam hutan tersebut. Did you search him? Name? Chikatilo. Yourself relieved at this post. Pada malam hari, di tengah hujan deras, 200 anggota kepolisian mulai menyusuri hutan tersebut. Dugaan sang jenderal pun akhirnya terbukti ketika mereka menemukan korban wanita berikutnya. Korban tersebut bernama Natasha Dunenkova, berusia 8 tahun. Ia merupakan anggota keluarga dari salah satu personel kepolisian. Penemuan ini menambah jumlah korban menjadi 49 orang. Sejak Burakov menangani kasus ini pada tahun 1982 hingga tahun 1990, penyelidikan akhirnya mengarah pada seorang tersangka yang diduga kuat sebagai pelakunya. I'm sorry. Over here? Suatu ketika, saat Andre keluar untuk membeli minuman, ia mulai diikuti oleh para petugas yang sedang menyamar. Just keep walking.
Mereka pun segera menangkap Andrei dan membawanya ke kantor polisi. Setibanya di sana, Andrei diminta menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses tersebut, seorang dokter forensik menemukan adanya luka lecet pada tubuhnya. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Andrei mengaku tidak mengetahui apapun terkait penyebabnya. Proses interogasi terhadap Andrei Chikatilo pun terus berlanjut. Namun setelah 5 hari pemeriksaan, pihak kepolisian masih belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Of their genitals? This is a disaster. About my crimes too. Selanjutnya, Alexander Buhanovsky, seorang psikiater yang pernah bekerja sama dengan Burakov beberapa tahun sebelumnya, mengambil alih proses tersebut. Alexander menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, ia pernah menyusun sebuah makalah tentang Andrei Chikatilo yang berjudul Citizen X. Melalui makalah itu, ia berusaha menganalisis kepribadian Andrei secara mendalam. Di hadapan Andrei, Alexander mulai membacakan hasil analisanya. Menurut penjelasannya, Andrei cenderung hidup menyendiri sejak kecil. Masa mudanya juga tidak mudah, karena ia kerap menjadi sasaran perundungan dari teman-temannya. Andrei dikenal sebagai pribadi yang sangat sensitif dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa ia adalah seorang ayah. Artinya, meskipun ia sering mengalami kendala dalam kehidupan rumah tangganya, ia tetap memiliki anak. Alexander kemudian menjelaskan bahwa terdapat alasan dibalik kesulitan yang dialami Andrei dalam hubungan intim. Hal tersebut terlihat dari 9 kasus yang dianalisis. Dari jumlah tersebut, hanya pada 2 kasus Andrei dilaporkan mampu mencapai kepuasan yang diinginkannya. Sementara pada kasus-kasus lainnya ditemukan pola yang berbeda. Menurut analisis Alexander, Andrei sendiri tidak sepenuhnya memahami dorongan yang mempengaruhi tindakannya. Namun berdasarkan temuan yang ada, ia merasa dapat mencapai kepuasan tertentu setelah korbannya berada dalam kondisi tidak berdaya. Alexander juga menjelaskan bahwa Andrei mengaku merasakan kepuasan tersebut saat melakukan aksinya terhadap para korban. Hal itulah yang menjelaskan mengapa saat pemeriksaan sebelumnya ditemukan adanya luka pada bagian tubuh Andrei. Dengan pengakuan yang diberikan Andrei, proses interogasi kali ini akhirnya dinyatakan berhasil. Police might see your image in their eyes. Victim in the period of her agony. Ejaculated while stabbing them. Ejaculated. Sometimes after. The forensic masturbation. Passion to Nyadkov, trying to achieve release. Congratulations, gentlemen. Overcome with emotion right now. Di luar gedung mereka disambut oleh warga yang memberikan ucapan selamat karena telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai yang selama ini meresahkan masyarakat. Di akhir kisah, dijelaskan bahwa penyebab kesalahan hasil tes darah yang membuat Andrei dibebaskan pada tahun 1984 tidak pernah benar-benar terungkap. Kepala forensik Rusia menyatakan bahwa ia menemukan sebuah fenomena yang sangat langka, yaitu kondisi ketika golongan darah seseorang berbeda dengan tipe sperma yang dimilikinya. Namun pernyataan tersebut mendapat banyak bantahan dari para ahli forensik di berbagai negara. Selanjutnya, Andrei membantu para petugas menemukan korban-korban lainnya. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa jumlah keseluruhan korbannya mencapai 52 orang. Sebanyak 35 diantaranya merupakan anak-anak dan remaja berusia di bawah 17 tahun. Atas perbuatannya, Andrei dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1994, hukuman tersebut dilaksanakan dengan cara ditembak dari arah belakang. Dan film pun selesai. Terima kasih, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Step through the door, please. Please don't turn around.